Selamat mendengarkan podcast ini. Di dalam Alkitab beberapa kali dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang tidak berubah. Di antaranya di Keluaran 3 ayat 14, Mazmur 102 ayat 26 sampai 28, Yesaya 41 ayat 4, Yesaya 48 ayat 12, Maleakhi 3 ayat 6, Roma 1 ayat 23, Ibrani 1 11 sampai 12, Ibrani 13 ayat 8, Yakobus 1 ayat 17. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah tidak berubah. Kalau Allah berubah, kita kehilangan jejak. Sebab Allah tidak kelihatan, dan ketika Allah berubah, kita tidak tahu bagaimana perubahannya. Kita bersyukur karena Allah tidak berubah. Hakikatnya tidak berubah. Dan Allah bukan hanya Allah yang tidak berubah, tapi Allah tidak bisa berubah. Itu hebat. Bukan saja tidak berubah, tetapi tidak bisa berubah. Dan ini memiliki konsekuensi. Artinya kita tidak boleh keluar dari rencana dan kehendaknya yang tidak bisa berubah itu. Dan jangan coba-coba merubah Tuhan. Untuk itu kita harus menggali Alkitab dengan benar dan mengikuti saudaraku sekalian langkah demi langkah, jejak demi jejak dari Allah yang tidak berubah itu. Kalau saudara melihat bagaimana orang mencari emas, dia menggali bukit batu, dia menggali gunung, dia mengikuti urat, namanya urat emas. Diikuti itu uratnya. Sedalam apapun dia gali. Bahkan untuk tambang-tambang di luar negeri itu sampai beberapa ratus meter di bawah tanah, saudara. Ratus meter. Harus bawa oksigen. Itu kalau runtuh itu hilang. Demi mendapatkan emas. Nah, apakah saudara juga dengan teliti mencoba melihat jejak, jalur langkah Tuhan itu, untuk menemukan siapa dan bagaimana Allah itu, saudara? Siapa dan bagaimana Allah itu? Saya merasa bahwa tugas yang saya emban masih banyak. Walaupun dalam satu minggu paling tidak saya berkhotbah 4 kali, paling tidak. Paling tidak itu bisa 5 kali, saudara. Ya, 4 pendalaman Alkitab, 1 kali saya pasti khotbah. 5 kali. 5 kali, saudara. Belum pertengahan minggu, saudara. Belum pertengahan minggu yang lain. Namun saya masih merasa tugas saya belum selesai. Karena Tuhan telah memberikan kepada saya banyak, saya harus dituntut banyak. Artinya, saya mengerti Alkitab, latar belakangnya, bahasa aslinya. Kalau saya merunut jejak Tuhan di dalam Alkitab, saya pasti lebih menguasai, lebih menangkap makna orisinilnya dibanding orang yang tidak belajar Alkitab. Tadi saya baru berkhotbah mengenai benar-benar benar. Ya, bagaimana kita menangkap kebenaran yang ideal. Puncak kebenaran. Kebenaran yang sejati. Untuk bisa menemukan itu, salah satu syaratnya harus menggunakan rasio. Logika harus digunakan semaksimal mungkin. Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran. I am the truth. Ketika Injil Yohanes ditulis pada waktu mana orang-orang Kristen sedang dilanda gnostik, filsafat Yunani yang memang sampai hari ini diakui sebagai ibu dari segala ilmu pengetahuan, dan tidak diragukan kepiawaian, kemampuan berpikir para filsuf Yunani, yang filosofinya sampai sekarang menjadi fondasi berpikir banyak orang, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan. Orang-orang Kristen ikut terseret mempelajari filsafat, dan itu bisa membuat mereka sesat.
Pada waktu itulah Injil Yohanes ditulis dan memperkenalkan sang kebenaran, aletheia. Nah, kalau untuk belajar filsafat, orang harus menggunakan logika yang maksimal, harus menggunakan logika yang optimal. Maka saudara, untuk belajar firman Tuhan harus menggunakan logika yang maksimal. Kapan satu kisah itu ditulis? Dalam rangka apa kejadian itu? Dan kita teliti secara detail lagi teks asli, bahasa aslinya, supaya kita bisa mengerti makna orisinilnya. Kita runut, kita urut, saudaraku. Dan di situ kita menemukan hakikat Tuhan. Siapa Allah itu dan bagaimana Dia. Itu tugas saya, saudaraku. Saya kira Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah sering mendengar saya khotbah, ya, ketika membaca Alkitab mulai memiliki dimensi yang lebih luas. Amin. Wider. Lebih luas. Kalau dulu saudara membaca satu ayat lalu Anda masih bingung maksudnya apa. Ketika ada input yang saya berikan, Anda mulai menangkap maksud teks itu, maksud kisah itu. Dan ketika saudara memahami satu teks, satu perikop, satu paragraf, satu kisah, maka akan menjalar kisah-kisah yang lain Anda pahami. Semakin banyak Anda mendengar, maka semakin lengkap juga pemahaman saudara mengenai kebenaran. Jadi itulah tugas saya yang harus saya penuhi, saudaraku sekalian. Namun demikian, walaupun saudara ya tidak memahami Alkitab sebanyak yang saya pahami, saudara harus dengan haus dan lapar meneliti Alkitab. Ketika saudara membaca Alkitab, bayangkan Anda ada di situ. Berpikirlah Anda hadir di situ. Seperti sebuah cerita, sebuah kisah. Dan memang ini kisah. Dan Anda menjadi penonton pada waktu itu. Saya cukup sukses ketika menggali tulisan Kisah Rasul. Ketika saya menggali tulisan Paulus, saya membawa diri saya seperti Paulus. Atau saya melihat Paulus sedang menulis surat itu. Ketika ditulis surat itu kepada jemaat Efesus misalnya, atau kepada jemaat Filipi, saya melihat Paulus sedang menulis di dalam penjara. Ketika tembok penjara yang tebal melingkupi, menutup pandangan Paulus dari dunia luar, tetapi sukacitanya tidak hilang. Dia tulis dengan senyum-senyum kecil. Sekali-kali dia berhenti. Dia bayangkan orang-orang yang dia cintai dari jemaat yang akan menerima suratnya. Dia tulis lagi. Bawa dirimu ke posisi Paulus. Lalu kadang-kadang bawa dirimu sebagai penonton. Demikian pula dengan kisah-kisah di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu sering juga mendengar ketika saya khotbah lalu saya mendramatisir kisah tertentu. Seakan-akan saya melihat peristiwa itu. Ya, ketika Yusuf digoda Potifar, ingat tuh, saya suka bikin cerita orang ketawa gitu, saudara. Sampai akhirnya Anda punya bayangan seakan-akan begitulah kisah itu. Padahal itu karangan saya, saudara. Pada waktu Yusuf masuk kamar, lalu Nyonya Potifar melihat Yusuf yang ganteng dengan penuh nafsu. Sup. Nah gitulah ya. Kamu ganteng deh. Yusuf bilang, tante. Gitu. Coba saudara perhatikan, Anda akan terbawa dengan hal itu, karena saya seakan-akan ada di situ, ya. Ketika Potifar mulai mencoba, Nyonya Potifar pegang-pegang Yusuf, lalu Yusuf menjauh-jauh, saudaraku ya. Nah, Anda bisa membayangkan kan, gitu. Apalagi Nyonya Potifar lagunya huraba-raba, gitu. Yusuf lagunya beda, jangan, gitu, saudaraku sekalian, ya. Rupanya Nyonya Potifar sudah tahu lagu Neng ayo Neng kita main pacar-pacaran. Nah, ini kalau saya teruskan Anda mulai punya bayangan gitu, saudara. Nah, seorang pengkhotbah kadang-kadang membutuhkan yang namanya eidetis. Eidetis itu bakat bercerita, bakat membayangkan sesuatu. Saya percaya satu hal, walaupun agak mistik ya. Ketika saya mencoba untuk membayangkan bagaimana Musa berlari dari Mesir ke Midian di tengah debu padang pasir yang begitu keras dan panas.
Saudara, menjadi hidup kisah itu. Menjadi hidup. Ketika Allah berkata kepada Musa, Musa, aku mendengar jeritan umatku di Mesir. Apa yang saya tangkap di situ? Anda pasti nggak kepikir bahwa Firaun itu jahat. Makanya ketika Allah mengeraskan Firaun, tidak mungkin tanpa alasan. Amin. Kalimat itu saja membuat saya punya kesimpulan Firaun jahat. Kalau Allah sampai berkata jeritan umatku sampai ke telingaku, itu betul-betul ditindas. Jadi kalau ada teolog mengatakan begini, saudaraku, Allah mengeraskan hati Firaun. Aku mengeraskan hati siapa yang aku keraskan? Oh begitu ya, Tuhan suka-suka deh. Tuhan tidak mungkin suka-suka tanpa ada alasan. Kita saja bertindak pakai alasan, setuju? Kita saja bertindak pakai alasan. Tidak mungkin Allah bertindak tanpa alasan. Jadi, kesimpulannya, Allah tidak mungkin bertindak tanpa alasan. Kalau dulu Allah bertindak dengan alasan, hari ini Allah juga bertindak dengan alasan. Betul? Itu kesimpulan yang didapat. Nah, kalau kemudian teologi berkata, seorang teolog berkata, lalu pandangan satu teologi berkata, Allah mengeraskan siapa yang dia mau keraskan. Coba apa yang dimunculkan di pikiran saudara? Allah sewenang-wenang. Amin. Amin. Tapi ketika kita membaca Alkitab seakan-akan kita ada di situ, kita bayangkan bagaimana umat Israel ditindas. Bagaimana umat Israel ditekan sampai ceritanya ke telinga Allah. Padahal orang Israel tidak mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak tahu dia berseru kepada Allah siapa. Dia nggak ada pertolongan, saudaraku sekalian. Sulit kalau orang Israel menyembah dewa-dewa di Mesir. Karena dewa-dewa di Mesir disembah oleh orang Mesir. Dan mereka merasa orang-orang Mesir itu musuh. Orang jahat yang membelenggu dan menekan mereka. Logis ya saudara? Logis, semua itu logis. Dan itu asik kalau Anda membaca Alkitab, itu asik sekali. Sangat asik, menarik. Ketika Kain memberikan korban gak diterima Allah, panas. Bayangkan, kita membayangkan Kain yang mukanya muram. Kalau pakai bahasa orang Semarang, jegot, ngambek, mukanya monyong gitu, kayak babon gak dikasih makan 3 hari. Begitu saudara. Terus Tuhan berkata, kenapa mukamu muram, hatimu panas Kain? Apa kamu tidak gembira kalau kamu mau senang? Lihat tuh dosa sudah mengintip di depan pintu. Sangat menggoda. Kamu harus menguasainya. Kesimpulannya, Allah tidak bisa mengambil kemudi pikiran Kain. Allah hanya bisa pengaruhi, tapi Allah tidak bisa mengendalikan. Betul? Amin? Itu kesimpulan. Jadi Allah yang dulu begitu, sekarang juga begitu. Petrus, iblis menuntut untuk menampi kamu. Menampi menggoncang. Aku berdoa supaya kamu tidak jatuh. Tuhan Yesus tidak bisa menghindarkan Petrus dari pencobaan itu. Dan tidak mengendalikan pikiran Petrus. Hanya bisa berdoa. Kesimpulan, lalu disimpulkan. Bahwa Allah tidak mengendalikan pikiran manusia. Jadi jangan berpikir begini. Allah merebut kendali hidup kelompok tertentu. Menyerahkannya kepada iblis. Kendalikan dia. Supaya masuk neraka. Lalu mengambil kendali pikiran orang tertentu, Allah kendalikan supaya masuk surga. Betapa jahatnya Allah seperti ini. Karena hal inilah tersimpulkan Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Allah menentukan yang selamat dan yang lain binasa. Saya katakan itu salah. Allah tidak berubah, dulu begitu, sekarang juga pasti begitu. Amin. Allah tidak bisa mencegah kalau orang tidak mau dicegah. Tuh. Gunanya kalau kita belajar mengenai Allah. Dan kalau kita berkata Allah tidak berubah, kita harus konsekuen dengan tindakan-tindakan Allah di masa lalu. Ayo, mana lagi yang disampaikan? Saya jawab. Berkenaan dengan hal ini, Efesus mengatakan Allah memilih. Jemaat Efesus sebelum dunia dijadikan. Kita harus belajar siapa jemaat Efesus. Apa yang ada di kota Efesus. Bagaimana pergaulan orang Efesus. Bagaimana orang Efesus tetap setia mengiring Tuhan.
Di situ ada Dewi Aphrodite. Di situ ada jemaat. Ia tidak ada di kota Filipi loh, di Efesus. Lalu aku memilih ini, bukan memilih ini. Wah, saya bisa jelaskan saudaraku. Orang harus cerdas. Tidak boleh terbawa oleh teologi yang sudah ada. Supaya Tuhan membuka pikiran kita untuk melihat seluas-luasnya kebenaran dalam Alkitab itu. Dan kita menemukan Allah macam itulah yang menciptakan langit dan bumi. Tepuk tangan. Kalau Allah berubah, kita kehilangan jejak. Sebab Allah tidak kelihatan. Tetapi Allah tidak berubah. Apa yang ditulis di dalam Alkitab mengenai beliau yang Maha Agung itu tetap sama. Tetap sama. Oleh sebab itu adalah bodoh, celaka, kalau kita tidak menggali Alkitab dengan benar. Kalau Anda tidak bisa menggali Alkitab dengan benar, saya menyediakan bukan bukannya puluhan, ratusan khotbah. Sudah hampir mencapai 1000 judul yang Anda bisa dengar. Dan itu nilainya tak terhingga, saudaraku. Tak terhingga. Sebab ini menyangkut kekekalan. Menyangkut nasib kekal kita. Bagaimana kita mengenal Allah yang tidak berubah. Jadi kalau bicara soal Allah yang tidak berubah, jangan hanya diarahkan kasihnya, kuasanya tidak berubah. Memang tidak berubah. Tapi perlakuan Allah terhadap umat masing-masing itu berbeda. Bukan berubah ya, berbeda. Berbeda. Baru-baru ini saya mendengarkan khotbah. Pendetanya ngomong begini. Apa yang dilakukan Tuhan di Galilea juga dilakukan Tuhan di Jakarta. Capek dah. Saya baru ngomong soal Allah tidak berubah di sini. 1-2 hari saya dengerin khotbah gitu langsung. Ya ilah. Apa yang dilakukan Tuhan di Galilea juga dilakukan Tuhan di Indonesia, di Jakarta. Mana bisa? Lihat konteksnya dulu. Bisa ya, bisa tidak. Kalau saya sih tidak berani ngomong begitu. Kayak Tuhan lu punya teman aja. Dia punya kebijaksanaan, dan kebijaksanaannya itu yang tidak berubah. Tindakannya bisa berbeda-beda, saudaraku. Berbeda-beda, tapi enggak. Tapi Tuhannya tidak berubah. Kebijaksanaannya yang tidak berubah. Kasihnya tidak berubah, pasti tidak berubah. Tuhan enggak berubah jadi jahat gitu loh. Amin. Dan kasihnya tidak berubah. Jelas kasihnya tidak berubah. Maksudnya kalau nggak berubah lalu gimana? Lalu you klaim dia supaya apa yang dilakukan Tuhan untuk orang-orang tertentu di zaman perjanjian lama atau perjanjian baru juga dilakukan Tuhan untuk Anda sekarang. Kondisinya beda, saudaraku. Kasihnya tidak berubah jelas. Tidak berubah jadi jahat. Nggak mungkin berubah. Dan Anda tahu nggak kata itu? Itu justru kayak melecehkan Tuhan gitu. Kok begitu Pak? Nah iyalah, Tuhan gak mungkin berubah. Amin. Gak usah dinyanyiin. Itu salah Pak, gak salah juga sih. Dan kasihnya tidak berubah. Ya iyalah, Tuhan pusing deh liatin kamu. Dan kuasanya tidak berubah. Ya iyalah. Kalau saudara punya teman jujur, pejabat jujur. Lalu, dan jujurnya tidak. Dia sudah sekian puluh tahun kerja nggak pernah nyolong, mosok ya kasih dan jujurnya tidak berubah. Untuk manusia aja bilang, udah jangan ngomong gitu mosok gue bisa nggak jujur lagi. Paham nggak maksudnya? Tepuk tangan dulu. Atau begini, ini yang jujur gitu. Jujur banget tuh. Dan jujurnya tidak berubah, jujur loh. Saudara begini, soal kasih dan kuasanya, apalagi kuasanya, jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan. Kan biasanya kalau sudah nyanyi begitu lalu ditambahin dengan air jadi anggur. Laut kosong terbelah. Kan gitu-gitu saudara. Dan kuasanya gitu. Saya bukan membelim ya, bukan salah. Tapi nggak dewasa. Jadi nggak dewasa saudaraku. Nggak dewasa. Seperti yang saya pernah kasih ilustrasi kalau misalnya ada seorang profesor matematik bisa ngitung 5 kali 5. Terus kita puji, lucu gak kira-kira? Ini profesor matematik. 5 tambah 5 berapa? 25.
bagus, pinter banget tuh, pinter banget. Anda bayangkan betapa tololnya kita. Tahu nggak, saudara? Coba yuk profesornya deh, pakai mic coba. Saya tanya, dibuka mic-nya lupa rotornya. Coba 5 kali 5 berapa Pak Prof? Prof. 5 kali 5 berapa Prof? Hah? Hebat 25, pinter banget. Hebat banget deh. Saya itu bukan mengada-ada, berpikirlah dewasa dan menghadapi Allah itu dengan cara dewasa. Dan kuasanya tidak berubah. Yang nggak berubah dong, masuk profesor dulu 5 kali 5 25, lain waktu ditanya 5 kali 5 berapa Prof? 20. Aduh, ya nggak mungkin, betul nggak? Nangkep saudaraku? Coba berpikirlah dewasa. Nggak tahu saya gimana jelasinnya ya. Anda nangkep saudara? Karena Anda tidak terbiasa mendengar hal seperti ini, maka kalau sudah mendengar rasanya kok aneh ya? Nggak aneh. Anda mesti masuk ke pikiran saya atau saya masukin pikiran saya ke pikiranmu. Anda bisa memahami ini. Akhirnya nanti yang kita gumuli itu saudara, hal-hal yang prinsip tentang Allah. Hal-hal yang prinsip dalam diri Tuhan. Yaitu hakikatnya yang tidak berubah dan tidak bisa berubah. Yang kita persoalkan adalah siapa dia. Nanti kita akan mulai melihat siapa dia. Sebelum dunia dijadikan. Siapa dia. Karena dia nggak berubah. Amin. Kenapa dia ciptakan manusia? Itu hal yang prinsip. Itu berpikir cara dewasa. Dan Allah bukan tidak berubah. Tidak bisa berubah. Dia tetap pasti di track rencana itu. Dia tidak mungkin berubah dari track jalur rencana itu. Amin. Itu yang kita ikuti. Nih. Ini penciptaan. Sebelum penciptaan, siapa dia? Kalau Anda tidak tertarik, terserah. Kalau saya sangat tertarik. Dan saya mau katakan, saya ada di sini karena hal ini. Dan kalau boleh saya menambahkan, yang Anda tidak dapatkan di tempat lain, Anda dapatkan di sini. Lalu di sini ada Lucifer. Siapa Lucifer? Kenapa Lucifer diciptakan? Kan kita mau mengenal Allah yang tidak berubah. Amin. Dan tidak bisa berubah. Siapa dia? Kenapa diciptakan? Kenapa manusia diciptakan? Oh, untuk mengelola bumi ini dan alam semesta. Kan otak kita jalan cepat. Bumi ini 1 dari 8 planet. Di keluarga matahari. Matahari 1 dari 200 miliar. Matahari di galaksi Milky Way. Milky Way 1 dari 400 miliar galaksi yang bisa dihitung manusia. Bumi kecil, maksud cuma demi debu ini. Betul nggak? Ada skenario yang lebih besar. Saya jawab itu. Lalu kita kenal di sini corpus delicti. Allah tidak pernah berubah. Oke, masih ikuti saya? Kalau udah masuk ke sini lalu kita ngomong lagi begini, dan kausanya tidak berubah. Anggur dari air, saudaraku. Laut Kolsam terbelah. Lucu gak? Jadi lucu. Itu hal-hal yang minor. Amin. Itu hal-hal yang minor. Kalau bicara soal Allah yang tidak berubah, kita harus belajar hakikatnya. Allah yang tidak bisa berubah, apa rencananya? Manusia jatuh dalam dosa. Apa dosa itu? Bagaimana sikap Allah terhadap dosa? Kita ikuti bagaimana Allah mengusir Hawa. Terus bagaimana Allah memilih Abraham sebagai nenek moyang satu bangsa pilihan yang namanya bangsa Israel. Yang kepada bangsa itu Allah mau memperkenalkan dirinya. Ini loh tindakan-tindakan Allah. Begini loh. Kalau sudah mengikuti perjalanan hidup Abraham, Ishak, Yakub, kita lihat itu karakter Allah. Lalu Anda ikutin untuk perjalanan bangsa Israel. Zaman hakim-hakim, zaman raja-raja, zaman pembuangan. Anda akan menemukan itu. Kayak tadi saya katakan seperti emas. Kita lihat tuh jalurnya. Kita ikuti. Terus sampai salib. Sampai salib.
Setelah salib Pentakosta, Roh Kudus turun. Terus zaman kita sekarang. Nah, kita kan melihat semua perjalanan atau peta sejarah ini. Lalu kita menemukan prinsip, kita menemukan gambaran mengenai siapa Allah itu. Ini saya bicara cepat sekali. Nangkep saudara? Kita mempunyai gambaran siapa Allah itu. Jadi nggak sibuk cuman soal ini nih baptisan, inilah minyak urapan, ini berkat berlimpah-limpah, ini bahasa roh. Halo, nangkep? Kita harus belajar lebih dewasa, lebih lengkap, lebih utuh. Lalu bagaimana dengan hidup kita hari ini? Bagaimana pengenaannya untuk kita sekarang? Kalau bicara soal begini, saya nyimpang lagi. Daud pun sampai nggak bisa membangun bait Allah, betul? Musa pun nggak bisa masuk tanah Kanaan, betul? Ada garis-garis tertentu yang kalau Allah berkata tidak bisa lagi. Nah, ini kan Allah tidak berubah. Maka dikenalilah, harus kita kenalilah hal itu. Menarik, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda harus mengenali ini dengan benar. Mesti kerja keras. Walaupun kemudian tidak banyak anak-anak yang bisa ngerti, tidak apa-apa. Daripada tidak sama sekali, oke sedikit tidak apa-apa. Tapi anak-anak ini kelak suatu hari, ketika bertumbuh jadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa muda, orang tua, menjadi corpus delicti. Allah bukan tidak berubah, tidak bisa berubah. Oleh sebab itu rencana Allah ini juga tidak akan berubah. Tetap di jalur rencana Allah ini, saudaraku. Kalau saya boleh memberikan gambaran cepat ya, saudara. Gambaran cepat, setuju ya? Setuju ya? Allah menciptakan Lucifer itu untuk menjadi seorang pangeran, prince. Ya, menjadi the prince of heaven. The prince of heaven. Pangeran Allah. Saya punya penjelasan panjang lebar mengenai hal ini. Disebut pangeran, dalam teks bahasa Indonesia disebut raja. Pangeran teks aslinya itu untuk kata raja sebelum memberontak. Menarik. Tetapi gagal. Jadi sebenarnya begini, saudara. Sebenarnya begini. Allah tidak pernah kelihatan. Allah Bapa tidak pernah kelihatan. Di dalam pelaksanaan rencananya, Tuhan Yesuslah yang melakukan atau yang mengerjakan. Maka di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi. Tuhan Yesus bukan termasuk ciptaan, tapi Dialah yang menciptakan. Di Kolose dikatakan bahwa segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan diciptakan oleh Dia. Saya percaya termasuk malaikat dan Lucifer yang jatuh itu. Tuhan Yesus. Maka dikatakan bahwa pemerintahannya sejak zaman dahulu kala, sejak zaman purbakala. Itu bisa menunjuk sebelum dunia dijadikan. Pasti bukan purbakala zaman Jurassic Park. Zaman Jurassic. Tapi purbakala di situ maksudnya sebelum dunia dijadikan. Kok Bapak berani, Pak Eras berani ngomong begitu? Dalam kitab Keluaran didefinisikan mengenai apa itu Allah. Ketika Allah berkata kepada Musa, Musa, ku jadikan kamu Allah, Elohim, dan Harun nabimu. Di situ ada definisi apa Allah itu. Saya tidak bisa mengulas di sini. Jadi ringkasnya, Allah mau mengelola jagat raya ini melalui the Prince of Heaven. Tapi Lucifer jatuh, memberontak. Memberontak di sini artinya dia mau jalan sendiri, dia mau menjadi penguasa tanpa didominasi oleh Allah. Allah di sini maksudnya adalah Bapa dan Anak. Roh Kudus yang menaungi. Allah Bapa di surga bersama dengan Anak di pangkuan Bapa yang maha hadir di mana-mana rohnya. Roh Kudus ini mewakili pribadi-pribadi ini, pribadi Bapa dan Anak ini. Jadi ketika Lucifer memberontak, harus dibuktikan kesalahannya apa. Masih bersama saya? Diciptakan manusia. Manusia diciptakan untuk membuktikan Lucifer bersalah.
Kalau Anda berkata kepada saya, nggak usah pakai begitu, dihabisin aja. Itu bukan perasaan hakikat Allah. Itu bukan hakikat Allah. Itu bukan pribadi Tuhan. Tuhan dalam dirinya ada hukum, ada rule. Dan Tuhan akan sangat strict, akan ketat dengan hukumnya. Alkitab mengatakan di mana tidak ada Taurat, maka tidak ada pelanggaran. Maka orang dihakimi menurut Taurat. Baik Taurat yang tertulis seperti orang Israel, maupun yang terus dalam hati. Dalam hati artinya, apa yang kamu pahami baik atau buruk. Apa yang kamu pahami baik atau buruk itu yang menghakimi kamu. Mungkin di satu daerah, tidak ada hukum tertulis, jangan mencuri. Tapi orang daerah itu mempunyai pandangan mencuri itu salah. Kamu tahu kan mencuri salah. Kenapa kamu mencuri? Nanti akan dihakimi menurut hukum yang tertulis itu. Di dalam hati mereka. Maka Alkitab mengatakan, ketika penghakiman nanti banyak kitab-kitab buka. Kitab-kitab itu menunjukkan berbagai standar moral, berbagai pengertian hukum, etika yang dipahami semua bangsa. Tuhan itu adil. Tidak mungkin orang Indonesia dihakimi dengan undang-undang orang Malaysia. Betul? Nah, adil. Nangkap saudara? Oke, saya teruskan. Jadi, saudara-saudaraku, tidak ada Taurat, nggak ada pelanggaran, harus ada Taurat dulu. Dan saya sering berikan ilustrasi, kalau orang kencing di pinggir jalan, tidak bisa dikatakan salah kalau tidak ada bukti. Buktinya apa? Ada tulisan dilarang kencing di sini. Dilarang kencing di sini, kecuali anjing. Jadi kalau kamu kencing di situ berarti kamu selamat. Kalau ada anak kencing di toilet itu jadi corpus delicti. Adam mesti jadi corpus delicti. Adam gagal. Adam kedua, Tuhan Yesus yang turun. Dia mengosongkan diri. Dia yang memulai. Dia akan menyelesaikan. Amin. Dia tinggalkan Bapak di surga. Dia harus turun. Dia harus tanggung jawab. Saya pernah mengatakan di Penin, Tuhan Yesus mati 3 kali. 1, dia tinggalkan surga, mengosongkan diri. 2, dia meninggalkan percintaan dunia. Dia menolak percintaan dunia. Yang 3, mati beneran. Oke, saya teruskan. Tuhan Yesus menang. Tapi Tuhan Yesus menang ini, saudaraku sekalian, belum bisa menyelesaikan. Artinya belum bisa membunuh iblis. Karena menurut Wahyu pasal 12 ayat 11, yang bisa mengalahkan itu darah anak domba dan kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawa. Nah ini kita. Tuhan gak pernah berubah dengan hukumnya. Amin. Kita lihat hal yang major ini. Jangan yang minor. Yang gak penting. Nah sekarang kita ini jadi orang yang dipersiapkan jadi corpus delicti. Amin. Ini yang tidak berubah. Allah bukan tidak berubah. Tapi tidak bisa berubah. Dia tetap dalam rencana ini. Dia ingin menciptakan satu bumi. Satu jagat raya. Yang seluruh makhluknya tunduk kepada dia. Tunduk kepada siapa? Kepada anak. Makanya begitu Tuhan Yesus bangkit, dikatakan dia kembali duduk di tempat mana dia duduk. Amin. Di mana sebelumnya dia bertahta di sebelah kanan Allah. Artinya menjadi kepala pemerintahan. Jadi memang dari dulu Tuhan Yesus memerintah. Dan bukan tidak mungkin Yahweh itu sebutan Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu saudara. Harus lihat dulu petanya. Jangan yang boten-boten. Cuma ngurusin laut Olsom terbelah. Oh hebat. Ada yang lebih hebat kalau kamu jadi corpus delicti. Air jadi anggur. Hebat. Orang mati bangkit. Iya. Buta melihat. Iya. Tapi yang lebih hebat. Kalau hatimu dari seorang yang berdosa. Dengan kodrat dosa. Dengan human nature. Jadi God's nature. Itu yang hebat. Haleluya. Jadi perspektifnya berbeda, cara mandangnya beda. Amin, saudara? Amin? Anda masih bersama saya? Bicara soal Allah yang tidak berubah, saya bawa Anda ke rencana Allah ini. Sebab dia bukan saja tidak berubah, tapi tidak bisa berubah. Tetap di jalur ini. Jadi kalau bicara soal menggenapi rencana Tuhan, rencana yang juga tidak berubah, sesuai dengan hakikatnya, yang tidak berubah. Ini jalani. Jangan mikir yang lain. Nah kalau saudara sekarang tidak fokus kepada hal ini, Anda menganggap Allah itu tidak berubah, Allah itu berubah, atau Anda tidak tahu apa rencananya. Kalau saudara tidak ikuti fokus ini, tidak ikuti apa yang sedang saya jabarkan, rencana Allah yang tidak berubah ini, berarti Anda menganggap dia berubah, atau Anda tidak mengerti rencananya. You sibuk sendiri. Halo, nangkep saya ngomong apa? Sementara orang bilang,
kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, you tidak mengerti rencana Tuhan. You pikir Allah berubah. Bahkan kemudian saudara, ini konyolnya, tidak tahu saudara bisa ngerti nggak maksud saya. Begini misalnya. Misalnya begini saudaraku sekalian, misalnya air berubah jadi anggur, ya kan? Lalu sekarang Anda bikin pesta, kehabisan minuman, lalu air jadi soft drink. Allah berubah. Allah berubah. Mestinya tidak boleh air jadi soft drink, air tetap air. Lu kekurangan soft drink mesti usaha. Tapi kalau merubah air jadi soft drink, Allah berubah. Allah tidak tahu bagaimana menempatkan diri. Itu maksudnya. Tepuk tangan dulu saudara. Halo. Ada orang yang makan sembarangan, matanya sampai bukan katarak, sampai rabun, sampai buta gitu ya. Terus berdoa, Tuhan sembuhkan, jebret dia melihat. Allah nggak berubah, dulu mencelekkan orang buta, saya juga mencelekkan saya. Allah berubah. Allah tidak tahu menempatkan diri. Padahal dia buta, mesti harus buta terus. Terus apa yang dia tabur. Sedangkan yang itu memang dari kecil buta. Dan butanya itu untuk kemuliaan Allah dinyatakan. Beda. Konteksnya beda. Oke, tepuk tangan dulu. Anda ngerti gak saya ngomong apa? Justru ketika Tuhan bertindak sama, seakan-akan Tuhan tidak berubah, justru Allah berubah. Yang tidak berubah itu hakikatnya. Tindakannya berbeda. Tindakannya berbeda, bukan berubah ya. Tindakannya berbeda. Dari tadi saya bilang berbeda-berbeda. Anda mesti cerdas melihat ucapan saya. Berbeda-berbeda. Kenapa nggak bilang berubah ya? Dia nggak pernah berubah. Berbeda karena lihat konteksnya. Bisa menempatkan diri. Amin. Bisa menempatkan diri, saudaraku. Ke air jadi soft drink malah Allah berubah, Pak. Allah malah berubah itu namanya. Soft drink, air tetap jadi air. Nggak boleh jadi soft drink. Karena hakikat Allah itu begitu tidak gampangan. Beda konteksnya, saudara. Beda konteksnya, saudara. Asalku jamah jubahnya sembuh. Oke, pegang batikku. Pegang nih. Ada yang mengalir keluar. Kentut kali. Mengalir keluar apa? Itu kan Tuhan Yesus pada waktu dijamah kuasanya mengalir saja, dia tidak tahu. Loh gimana sih? Waktu itu dia manusia. Sepenuhnya. Roh Kudus yang memenuhi dia. Roh Kudus yang mengerjakan. Saya bilang, loh kok ada yang keluar dari diri saya? Nggak tahu. Kayak orang kencing lalu ngasih, kok basah? Nggak begitu kan? Betul nggak? Nggak begitu. Berarti ada sesuatu yang dia tidak sadari. Itu berbeda sekali dengan lalu sasal ku jamah jubahnya Tuhan sembuh. Lalu sekarang ku jamah batiknya Pak Eras. Lalu sembuh. Tuhan malah berubah kali ya. Lihat konteksnya beda. Bukan tidak mungkin, bisa saja. Tetapi konteksnya harus lihat. Ketika Petrus pada abad-abad mula-mula itu ya. Kalau dia jalan saudaraku. Orang kena bayangannya sembuh. Sekarang tidak ada begitu lagi, mau ikut-ikutan. Bayangkan kalau daerah yang nggak ada matahari, nggak ada bayangan lampu kali ya. Oke, saya teruskan. Jadi hal begitu tidak boleh menjadi masalah. Saya kasih gambar lagi, saudara. Dia bukan hanya tidak berubah, tapi tidak bisa berubah. Masih bersama saya? Hebat kan kebenaran itu? Ikuti saudara. Jadi dari ini penciptaan, ini dunia purbakala, lalu manusia jatuh dalam dosa, lalu salib, lalu kita tidak tahu gimana nanti. Tapi kita sudah punya petanya, bahwa Allah mau membangun kerajaannya. Itulah sebabnya doa Tuhan Yesus adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ada pun tindakan-tindakan Tuhan yang secara temporal, insidentil, atau dalam bingkai kecil dalam hidup orang-orang tertentu, itu bisa jadi pelajaran-pelajaran yang berharga untuk kita. Kita teliti itu. Selain bingkai besarnya ini, ada bingkai-bingkai kecil, ada frame-frame kecil yang
yang kalau digabung itu menjadi frame besar. Ini frame besarnya. Frame kecilnya misalnya Naomi. Oh enggak, cerita Naomi. Ada Orpa dan Ruth, betul enggak? Kenapa harus balik ke Bethlehem? Oh ternyata di situ ada pelajaran penting. Ada satu sosok namanya Ruth yang setia. Nanti Ruth kawin sama Boaz. Lalu itu luar biasa. Seperti Daud. Kenapa harus mesti dikejar-kejar Saul? Aduh, jadi pura-pura gila. Habis-habisan. Kalau orang mau membangun hotel Indonesia, dia harus bikin fondasi dalam. Hotel Mandarin 50 meter ke dalam, 40 meter ke dalam. Tapi kalau mau bikin warteg setengah meter. Mau jadi raja yang kuat harus dididik. Beda dengan Saul. Saul boleh hebat, dadanya bidang, tinggi, ganteng, orang kaya. Ambruk. Beda dengan Daud. Dia buat fondasi sedalam-dalamnya. Sudah sakti loh. Dia bisa merobohkan Goliat. Bisa merobohkan Goliat. Tapi sekolah dulu. Musa kenapa harus ke Midian dulu? Allah merancang akan jadi pemimpin besar. Yang membuat bangsa Israel keluar dari Mesir Kanaan. Kesimpulan yang didapat itu begitu. Jadi ketika Anda belajar bingkai-bingkai kecil itu. Yang saya sampaikan setiap minggu itu. Anda mendapat pelajaran. Jadi hari ini ketika, kenapa aku harus mengalami begini? Kenapa aku harus dikhianati begini? Kenapa usahaku harus ambruk? Kenapa harus mengalami ini? Nanti ketika kita lewat, oh jejakmu sempurna. Sekarang belum lihat jejaknya Tuhan. Tuhan, mengapa begini? Jangan. Ketika Daud ya saudara, itu ya udah putus asa luar biasa loh. Dia kabur ya, dia nggak punya keluarga, pernah diambil orang-orang Amalek, dihabisin. Dia nggak punya anak, pengawal-pengawalnya juga mau melempari dengan batu. Dia nggak punya siapa-siapa. Itu bilang tamat deh. Udah Tuhan, urapan yang kau berikan padaku dulu lewat Samuel, udahlah, bullshit. Betul nggak? Betul sekalian? Ternyata tidak. Nah sekarang kita menghadapi masalah yang sama. Ada ditindas, sana menghadapi belakang, tidak adil. Rasanya nggak ada jalan. Ada bingkai kecil Daud. Nanti ada jalan keluar. Tunggu, jangan marah dulu. Halo. Nah, dia tidak berubah. Tepuk tangan saudaraku. Tidak berubahnya itu yang begini ini loh. Gak sederhana kan? Gak sederhana. Lumayan kompleks. Tetapi bisa dicerna. Bisa diurai. Bisa didapat. Amin saudara. Amin. Kalau kita kembali ke bingkai besar. Nanti suatu hari. Ketika dunia jadi lautan api, Tuhan datang dalam kekemuliaan sebagai Raja. Kita nggak rugi kita membela Dia. Dan hari ini banyak orang tidak berani membela Tuhan. Dia menerima tapi tidak percaya. Yesus Tuhan, ya Dia Raja, amin. Percaya, menerima tapi nggak percaya. Dia hanya menerima di pikiran tapi nggak percaya. Kalau percaya Anda tunjukkan Anda punya pengabdian sepenuh kepada Tuhan. Itu baru betul-betul percaya. Menyerahkan diri kepada yang Anda percayai. Nah di dalam Alkitab itu ada bingkai-bingkai kecil. Dan itu harus ditemukan dengan benar. Nah kadang-kadang bingkai-bingkai kecil itu pun diartikan salah. Dikutbahkan keliru. Nangkep? Yang kecil-kecil itu sudah salah. Bingkai besarnya tambah kacau, tidak jelas. Nangkep saudara? Bingkai-bingkai kecilnya saja sudah salah. Bingkai kecilnya udah salah. Misalnya begini. Saudara sekalian yang kasih. Tanah yang kita injak milik kita. Injak tanah tetanggamu. Konteksnya lain waktu itu. Bu Allah bukan tidak berubah. Berbeda. Harus pintar mengekstra kebenaran itu. Nangkep ya saya ngomong ya saudara. Nangkep ya. Ini penciptaan. Ini dunia akhir zaman. Ini salib. Tahun 4 sebelum Masehi. Kita hidup di tahun 2013. Lalu di sini pendeta berkata, Yosua menginjak tanah Kanaan yang kamu injak menjadi milikmu. Diajarkan di sini, saudara. Kalau Yosua mengajarkan kepada orang Israel waktu itu, benar. Tetapi kalau Erastus mengajarkan kepada ibu, bapak di sini, injak tanah tanggamu, ditangkap polisi.
Seandainya iya, mau ngapain rumahmu? Kurang gede apa? Tidak usah pakai menginjak, kerja baik-baik dapat duit. Kamu beli tanah tetangga untuk memperluas rumahmu, nggak masalah. Nggak pakai cara-cara mistik seperti itu. Nah, bingkai-bingkai kecilnya pun sudah salah diartikan. Aduh saudara, sudah salah diartikan saudara. Saya sudah sering mendengar, sungguh-sungguh sudah sering dari dulu. Sekarang pada males saya. Kadang-kadang tergerak juga saya dengerin, apa sih kok banyak orang ini gitu. Saya dengerin, aduh ngawurnya. Lihatlah tanah luas ini Abraham. Semua akan menjadi milikmu. Kalau khotbahnya bilang gini, saudara harus punya visi ke depan. Sejauh-jauhnya. Ya maksudnya apa? Antara Abraham sama kita beda. Itu tanah Kanaan, kita tuh beda. Bingkai-bingkai kecilnya sudah salah. Dia tidak akan menemukan rencana Allah yang besar. Di kemudian hari mengenai langit baru, bumi baru. Dia fail, dia gagal. Dia pasti tidak menemukan di situ. Karena bingkai-bingkai kecilnya sudah salah. Karena dia mengajarkan Allah yang lain. Bukan Allah yang sama. Dia pikir disamain. Justru itu Allah berubah. Nah, apa saya ngomong tadi? Kalau air jadi anggur, ya itu beda konteksnya. Kalau sekarang air jadi soft drink, Allah malah berubah loh. Allah tidak akan buat begitu. Hakikatnya tidak demikian. Sebab ingat ketika keluar dari Mesir, Allah memberikan tulah orang Israel tanpa kerja apa-apa, pergi gini. Dan orang Mesir bilang, pergi, nanti kita semua mati. Sampai gigi palsunya. Kan cerita Alkitab, emas permata mereka dilempar, betul nggak? Dilempar ke orang Israel, dia mereka nangkepin begini. Yang gigi palsu dilempar, pasang sendiri. Itu keluar dari Mesir. Begitu sampai tanah Kanaan, nggak bisa gini. Tidak bisa, harus perang, kirim mata-mata, pakai strategi, betul nggak? Kok Allah berubah? Tidak, berbeda. Kalau Allah buat hal yang sama, Allah berubah. Pusing ya kayaknya ya. Ini sudah ada yang lihat begini. Bukan serius, ya serius tapi sambil pusing bu, gini. Kok baru denger ya kita yang begini? Emangnya berubah sama berbeda beda pak? Buka kamus. Berubah sama berbeda itu beda. Ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel, orang Israel nggak berbuat apa-apa. Begitu masuk tanah Kanaan, mereka harus perang. Kok berubah? Tidak berubah, berbeda. Kalau dibikin sama, justru Allah berubah. Kok gitu model Allah kita? Ngawur bener ya. Allah nggak ngawur. Allah punya sistematika berpikir yang cerdas. Nah, bingkai-bingkai kecil ini yang harus dipahami dengan benar. Allah berperang ganti kita. Kapan? Konteksnya mana ketika orang Israel menghadapi Filistin atau Moab atau Amon, di mana orang Israel dalam keadaan kalah atau apa? Harus lihat kapan itu peristiwa. Misalnya, ada orang datang, preman-preman, gedor pintu, buka. Allah berperang ganti kita. Nggak bisa, you telepon polisi bro. Biar Allah berperang ganti kita. Tuhan buka mata mereka biar melihat malaikat-malaikatmu. Seperti Elisa dikelilingi oleh musuh. Lalu lihat. Ada malaikat memagari kita. Nah gitu kali ya. Telepon Polres terdekat cari. Oh ya ini. Pak tolong rumah saya ini di Satroni. Oh banyak preman. Gitu. Wah dia gak mengandalkan Tuhan. Ngerti gak artinya mengandalkan Tuhan itu apa? Nah saya jelaskan lagi apa itu mengandalkan Tuhan. Harus. Ini ada pernah punya kesaksian. Ini betul. Katanya dia punya beras. Nggak habis-habis. Pernah kesaksian ya. Jadi beras di rumah kok nggak habis-habis. Itu bisa terjadi dalam kondisi ekstrim bisa. Pelayanan di daerah. Lalu apa namanya. Nggak ada beras. Bisa. Atau mungkin memang dia ambil sedikit, atau karena satu dan hal dia salah lihat, dia pikir sudah habis, ternyata masih banyak, bisa saja. Lalu dia bisa bilang nggak habis-habis, kemarin tuh salah lihat, tolong. Betul nggak? Lalu udah dilansir gitu kesaksian kan lebih hebat. Lalu kita bilang, waduh Tuhan sekarang juga
ternyata ya seperti janda itu loh, yang nggak habis-habis juga itu minyaknya. Kayaknya Allah berubah deh. Zaman kita sekarang nggak begitu. Nah, nggak begitu. Beras habis you makan singkong habis you makan bulgur. Nggak ada bulgur you nggak makan 2 hari. Penderitaan itu menjadikan engkau mulia. Justru penderitaan menjadikan engkau mulia. Kalau beras habis, minyak jadi dari minyak tinggal 2 cup, jadi 3 liter. Itu tong kok jadi ada minyak. Minyak tanahnya sekarang keluar sendiri. Aduh, kita panggil Pertamina deh. Yang begitu jadi nggak menderita. Lalu penginjil itu saudara sekalian mulai pakai Rolls Royce. Ajaib bener. Kayaknya Tuhan berubah deh kalau begini. Justru yang ada itu kurang makan. Dia menderita itu yang benar. Mengerjakan kemuliaan. Tapi kesaksian yang begitu senang. Senang orang saudara sekalian. Dan aneh-aneh. Bingkai-bingkai kecilnya ini salah. Karena bingkai-bingkai kecilnya ini salah. Sehingga bingkai besarnya gagal dipahami. Orang juga sibuk dengan bingkai-bingkai kecil itu. Saudara, sambil khotbah ya, saya nyusun khotbah ini. Sambil khotbah saya itu mikir gini. Kok dari dulu saya nggak tahu ya? Saya dari dulu nggak tahu kebenaran ini. Nggak tahu. Biarpun saya dokter juga saya nggak tahu. Yang tahu Allah tidak berubah. Ya udah, apanya? Ya udah nggak berubah aja. Tapi saya nggak menemukan bahwa kalau Allah bertindak ngawur berarti berubah. Kalau Allah bertindak cerdas itu berarti tidak berubah. Dan bertindaknya cerdas itu berbeda dengan tindakan Allah dulu. Tapi hakikatnya tetap sama. Allah cerdas. Kalau dulu ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, Tuhan bilang, jangan bilang-bilang. Maksudnya apa? Konteksnya waktu itu supaya orang tidak mendewakan, mengkultuskan Tuhan Yesus, lalu mereka rame-rame mau menjadikan dia raja, supaya memberontak kepada orang Roma. Itu yang dihindari Tuhan Yesus. Jangan bilang-bilang. Waktu Tuhan Yesus naik di atas gunung lalu dipermuliakan, jangan bilang-bilang. Kalau begitu, jangan bilang-bilang. Sembuh ya. Nggak boleh, beda maksudnya. Saksikan saja kesembuhan ini. Tapi apa isi kesaksian itu? Harus dipahami dengan benar. Kenapa harus disaksikan? Harus dipahami. Ketika orang kusta sembuh, tunjukkan kepada imam kalau kamu sembuh. Maksudnya apa? Supaya imam yang melegalisir dia ini sudah sembuh, boleh hidup di tengah-tengah masyarakat. Tuh harus tahu kan latar belakang Alkitab kan? Zaman dulu kalau orang sakit kusta itu kalau di tengah-tengah masyarakat harus bilang najis, najis. Supaya nggak bilang itu lagi dan diterima masyarakat, diperiksa dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua dia sembuh baru. Ini tidak boleh sama seperti ini, begitu sembuh ya, sembuh. Biar diperiksa Pak Eras, diperiksa dokter dulu, dilihat betul nggak lu sembuh. Najis, gitu zaman dulu. Kalau sekarang air panas. Gitu. Anda masih bersama saya? Luar biasa kan kebenaran itu? Iya. Lihat konteksnya, saudaraku sekalian. Makanya kalau bingkai demi bingkai orang sudah salah memahami, wah, bingkai besarnya udah rusak, saudara. Bukan hanya rusak, tidak tahu. Yang diurus cuma makan minum hari ini, masalah-masalah hari ini. Beda dengan kita yang melihat sebelum dunia dijadikan soal Lucifer, lalu tentang surga, langit baru, bumi baru. Kita udah mikirnya ke sini, yang ke sini, Allah isi aja lah, dilewati aja dah. Di dunia ini lewati aja dah. Nggak ada masalah besar kecuali ditolak Allah. Tepuk tangan. Nggak ada masalah besar kecuali ditolak oleh Tuhan. Gampang. Oleh sebab itu sekarang kenali Tuhan. Nah, satu hal yang tidak berubah. Satu hal yang tidak berubah dari Allah apa? Dialami. Ini yang tidak berubah. Dari dulu, dari tokoh-tokoh perjanjian lama, dialami. Dalam kisah Esther, satu-satunya kitab tidak ada kata Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Ada satu, maksudnya penggunaan bahasa aslinya ya.
Anda bisa melihat di situ saudara, dalam kisah Esther, Allah bekerja luar biasa. Nangkep? Luar biasa. Walaupun tidak terkesan tidak ada Allah hadir luar biasa. Satu-satunya yang tidak akan berubah, Allah bisa dialami.